syukur atas lewaran si Anjina. Mudah-mudahan yang kata lembur urang nyata henteu dongkap lah idana anu bade nyibukeun pikiran, nyibukeun sagala rutina. Mudah-mudahan teu tiasa dongkap. Upamina dongkap baiknya urang anu langkung ikhtiar agar langsung waspada. Mudah-mudahan tim kuring cepet atur nuhun atas fatwa akan nabi bewaran nanti. Ma'asyiral muslimin wal muslimah sadayana. Alhamdulillahirabbil alamin. Urang ngancik nya karena acara inti nyaeta pangaosan akan tausiah anu bade dipandu ku Bapak Ustaz Bapak Kiki Ahyani ku kituna ku penuh segala kesempatan sim abdi nyalkeun waktu sekali tempat anu sa sikap-sikapna mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa sahabati wa tabi'ina sholihin wal ulama'i wal waliyallahu Husain Syekh Abdul Qadir Jailani wa ila ruhi almarhum Mbah Kiai Haji Kandung Danu Masyuri bin Sastra Pawira wa ila ruhi almarhum Bapak Ustadz Kliwon Hadi Sudarmo bin Darmo Karya wa ila arwahim jami ahlil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan fi qaryah dusun Tembong desa Sadahayu. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala nikmatil iman. Alhamdulillahi ala nikmatil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan Allah, Bapak Imam Masjid, para sesepuh, para alim ulama. Yang dimuliakan Allah, Bapak Kardus, alhamdulillah pada kesempatan malam ini diberikan hadir oleh Allah. Kita doakan semoga senantiasa beliau diberikan kesehatan, kekuatan lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa kepada Bapak RT, Bapak Kesepuan Sadayana, Ibu-ibu, alhamdulillah pada penting iya orang sadayana masih diberi nafas ku Allah. Karena nikmat yang paling berharga yang secara dohiriyah adalah nafas. Harta sebanyak apapun saya yakin ditukar dengan nafas nggak mau. Ya, benar nggih Pak nggih? Nggak ada yang mau. Meskipun punya sawah sebesar apapun ya, pasti suruh milih antara sawah dengan nafas, pasti milih nafas. Itulah nikmat yang jarang kita sadari, yang Allah selalu berikan setiap detik kepada kita. Itu baru nikmat dohiriyah. Belum nikmat batiniyah yang sesungguhnya, yaitu kemerdekaan hati kita dari merdekanya hawa nafsu, dari penjajahnya hawa nafsu. Yang artinya rohani kita ini bisa untuk bermakrifat kepada Allah. Itulah nikmat tertinggi. Tadi kalau dohiriyah itu nafas ya. Ganteng tapi kalau nggak ada nafas ya percuma ya Pak ya. Kakinya lengkap, tangannya lengkap, namun nggak ada nafas ya. Jadi sehat itu ya nafas itu ya. Itulah yang harus kita syukuri kepada Allah, sehingga jadikan nafas itu sebagai zikir sir yang harus didorong setiap nafas kita. Sir itu zikir yang di batin, itu terus amalkan. Itu zikir tingkat 2. Jangan lupa juga zikir yang lebih penting tingkat 3, zikir sirul asror, merasakan, dibarengi dengan itu. Jadi zikir sirul asror yang didorong dengan zikir sir.
Tidak hanya zikir yang merasakan, menyatakan, menyadari akan hidupnya Allah yang berperan, yang wujud, tetapi juga didorong dengan zikir sir. Zikir yang setiap nafas kita itu berlafalkan Allah. Ya. Jangan hanya zikirnya pada saat habis sholat saja, zikir sirnya. Tetapi usahakan ketika kita dalam aktivitas, seingat mungkin zikir sir itu juga dilaksanakan. Bisa hu Allah, Allah, la ilaha illallah, subhanallah, apapun tetapi di dalam hati. Ya. Daripada mikirin Bang Emo ya. Ya, mending dipakai zikir ya. Itulah zikir sir ya. Bang Emo itu kalau dipikirin ya enggak ada habisnya, nambah terus ya. Sing ada itu ya dilunasi, ditutup. Ya. Ditutup sebisa mungkin. Habis itu pikiran tenang ya, tidak dikejar-kejar. Itulah gambaran tadi dari Pak Kadus, itu juga penting. Jangan sampai kita terjebak. Maka yang penting bisa makan, bisa aktivitas itu udah nikmat luar biasa, Bu. Jadi nggak usah memaksakan tetangganya beli apa ya, nggak usah. Yang penting sekarang itu kebutuhan. Kondisi perekonomian sedang tidak baik ya, maksudnya sedang lesu dimanapun. Jadi kalau kita minjem ke orang pun kadang ya belum tentu orang kaya itu mau minjemi ya. Maka terjebaknya ke Bang Emo ya. Maka ya kita jaga jangan sampai gaya hidup, nah ini melebar dikit ya, jangan sampai gaya hidup itu melebihi batas. Yang lainnya pada punya kongkorong jadi bayang, akhirnya minjem dan sebagainya. Kongkorong sih naon sih orang kekarang adenge ini. Ya. Yang penting bisa makan kebutuhan pokok itu yang utama ya. Budak sekolah dan sebagainya. Kalau menuruti hawa nafsu, kesenangan dunia itu enggak ada habisnya. Ibarat minum air laut, semakin diminum semakin haus, semakin haus. Padahal air laut itu enggak ada habisnya. Diminum terus ayak deui gitu. Itulah akhirnya terjebak di dalam Bang Emo. Dah itu sebagai mukadimah. Mari sholawat serta salam terus kita curahkan ke junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluargana, para sahabatna, para tabi'ina sholihin, lumampirna kepada kita semuanya sehingga kita semuanya menjadi umat dan dapat syafaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tema pada kesempatan malam ini yaitu tentang kajian kita bab sholat, masih sampai bab Al-Fatihah. Masih ingat tentang ayat yang berapa? Terakhir. Ingat enggak? Sampai ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus. Sekarang masuk ke apa yang terakhir? Siratal ladzi. Nah, itu. Nanti kita kaitkan dengan kemerdekaan karena ada hubungannya nikmat yang apa? Jalan yang lurus bagaimanakah? Yaitu jalan orang-orang yang diberikan nikmat. Ya. Kita kaitkan dengan hari kemerdekaan ini. Ini as merdeka itu pasti nikmat ya. Nggih Pak nggih. Sudah dohiriyah coba kalau kita belum merdeka. Enggak bisa pengajian seperti ini Pak ya. Yang ada ya mungkin kita masih mumpet ya. Mumpet ya, itu kita harus bersyukur atas jasa pahlawan. Makin nanti kita di akhir kita doakan, kita mohonkan kepada Allah. Maka itulah secara dohiriyah Indonesia sudah merdeka. Kita tidak perlu repot-repot mengusir penjajah ya. Sekarang kewajiban kita sebagai warga negara itu mengisi ya, sebagai apapun, sebagai warga yang baik, sebagai pejabat yang baik, kita isi semampu kita, sebaik kita. Karena apa? Para pendahulu dulu itu memperjuangkan Indonesia itu sudah luar biasa,
canangkan Pancasila sebagai ideologinya, itu sudah merupakan diambil dari saripatinya Al-Quran. Jadi bukan bertentangan dengan Al-Quran atau menandingi Al-Quran, enggak, tetapi diambil dari saripatinya Al-Quran. Nanti kita kaji ya. Siratal ladzina an'amta alaihim, ya, yaitu sirat yaitu jalan. Siratal alladzi yaitu orang-orang. Nah, an'amta alaihim yang telah diberikan nikmat kepadanya. Alaihim di sini tuh fokusnya kepada hati. Nikmat secara ruhaniyah. Ya. Karena apa? Jasmaniyah itu dikatakan nikmat dan enggak nikmat itu tergantung rohani. Ya, ada orang yang dikasih nikmat harta banyak, tetapi itu bukan suatu kenikmatan, ya, malah berupa siksaan. Ya. Mengapa? Takut emasnya hilang, ya. Takut uangnya hilang, sampai disompotkan, sampai dewek napa ya, suami nanti nyaho, ya, anak nanti nyaho disimpan di meni, ya, disompotkan sampai 70.6 40 can ketemu eta kongkorong. Ya itu, harta itu menjadi siksaan. Apalagi kalau enggak dikasih harta oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa menjadi suatu azab, ya, suatu siksaan, bukan nikmat. Berarti nikmat itu kalau kita renungi datangnya dari hati, Pak. Tergantung hati manusianya itu. Ada orang yang rumahnya gubuk reot, sehari-hari nanam ke sawah atau ke hutan, makannya pakai singkong, rokok dengan seadanya, dilinting, ngopi. Enggak, itu nikmatnya luar biasa beliau ini. Minumnya saya kotakan. Minumnya apa? Saya susukan. Nah, hari itu langsung enak kan. Untuk mikirin Bang Emo, untuk mikirin ya omongan tetangga, untuk mikirin naon wae, hirupna ngeunah. Loh, berarti kan nikmat itu tidak diukur dengan harta, tidak diukur dengan dohiriyah. Ya. Ada orang yang dikasih harta banyak, dikejar-kejar polisi, dikejar-kejar KPK, takut, ya. Coba bayangkan, Pak. Ya. Takut kalau dimintai sumbangan panitia 17-an. Kayak panitia lewat, tutup itu, nah besok deui ada lewat tutup deui. Padahal dhewekna sugih itu disiksa, Pak, sama Allah. Maka ghairil maghdubi ghairil ladzi subhanallah gimana? Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi nikmat ngalaihim itu di dalam Allah menanamkan di dalam hati, bukan nikmat secara zahiriyah. Ya. Jadi nikmat di sini bagaimana kondisi rohaniyah. Kalau rohaniyah itu kuncinya adalah di hatinya. Kalau hatinya itu dalam kondisi makrifat kepada Allah, disitulah baru dikatakan nikmat. Contoh kecil aja. Antara diri kita diberikan oleh Allah, ya, suatu uang yang banyak dan uang yang sedikit, ya, sehat dan sakit, itu sudah tidak dilihat di dalam hatinya. Hatinya sibuk melihat siapa yang memberi. Di balik sakit, di balik sehat, di balik uang, di balik nggak punya uang, itu yang dilihat. Jadi nikmatnya itu bukan berwujud makhluk tadi, tetapi hatinya itu menemui Sang Maha Hidup tadi. Itulah nikmat yang sejati di situ. Jadi kita ini hatinya itu tidak berhenti di makhluknya, Pak. Ya. Banyak orang dikasih sakit, tetapi hatinya itu lebih bahagia dibanding orang yang sehat. Banyak, Pak. Ya.
Itulah kekasih Allah itu seperti ini. Diberikan sakit tapi hatinya malah tetap bahagia. Kenapa? Hatinya melihat hidupnya Allah Subhanahu wa taala. Diberikan namanya hancur di masyarakat, hatinya tetap bahagia. Karena apa? Yang dilihat itu bukan dipuja-pujinya makhluk atau dihinanya makhluk, tetapi yang melihat itu, yang dilihat hatinya itu tetap selalu ketemu siapa yang muji, siapa yang menghina. Sejatinya siapa? Allah. Jadi meskipun di masyarakat mungkin dia hancur sehancur-hancurnya, dikucilkan sekecilnya, rohaniyahnya tetap dalam kondisi kenikmatan yang sejati. Ya. Itulah kondisi orang-orang yang khusus. Ya. Karena apa? Beliau ini menerapkan adzikru bisiril asror, zikir yang selalu melihat hidupnya Allah. Ya, coba orang yang diberikan, mohon maaf, jabatan, ya, kalau dia tidak hatinya melihat hidupnya Allah, ya, maka jabatan ini bukan menjadi nikmat, malah menjadi suatu siksaan. Aku kan pejabat ya, aku harus dihormati, dihargai, pendapatku harus diterima oleh masyarakat, harus kupaksakan. Nah, sehingga ketika masyarakat menentang dan sebagainya pasti sakit komo lamun untuk diajeni, untuk dipuja-puji ya. Siksaan, Pak. Benar enggak? Tetapi manakala meskipun secara zahiriyah kita didudukkan oleh Allah sebagai presiden sekalipun, tetapi rohaniyah kita sadar. Nah, ini zikir sadar itu di situ. Sadar bahwa jabatan ini sejatinya miliknya Gusti Allah. Kita itu hanya digerakkan oleh Allah. Jadi presiden ya dipresidenkan Allah, jadi lurah ya dilurahkan Allah. Sehingga dalam gerak-geriknya, dalam omongannya, dia sadar dirinya, sadar Tuhannya, sadar masyarakatnya, sehingga dia pasti bersifat adil, berlaku bijaksana. Tidak ada pemimpin yang makrifat Allah itu dalam masyarakat itu tidak bijak, pasti bijak. Ngayomi, pasti mengayomi, Pak. Semuanya diayomi, tidak pilih kasih. Karena apa? Hatinya sudah memiliki sifat kasih sayang yang dipancarkan dari hidupnya Allah Subhanahu wa taala. Karena dia sadar tadi ya. Lah kalau pemimpinnya nggak sadar, dia nggak menggunakan zikir sadar, zikir sinul asrar, ya wes, Pak. Yang ada adalah pengakuan dalam dirinya. Sehingga apa? Kebijakannya, program-programnya dan sebagainya pasti tidak bijaksana. Nah, nanti kita bedah di Pancasila nanti. Kembali kepada nikmat tadi, berarti harus kita pegang nikmat di sini. Indikatornya harus nikmat secara batiniah. Ya. Karena apa? Zahiriyah itu dikatakan nikmat kalau batiniahnya juga nikmat. Kalau zahiriyah nikmat tapi batin nggak nikmat, berarti belum nikmat. Tetapi zahiriyah nggak diberi nikmat, tetapi batin tetap nikmat. Paham ya, Pak? Zahiriyah nggak dikasih nikmat, contoh sakit nggak nikmat ya. Tetapi batin itu harus bagaimana tetap nikmat. Ini jalan yang lurus, Pak. Biar nikmat itu bagaimana? Yaitu tadi, gunakan adzikru bisiril asrar, zikir sadar. Oh, sadar. Kita dikasih sakit ini dalam rangka Allah ingin memanggil ruhaniyah kita biar melihat Allahnya bukan sakitnya. Kalau di situ berarti Allah akan membersihkan dosa-dosaku. Nah, ini berarti orang yang sakit sedang sadar. Orang yang sakit sedang zikir sadar. Pasti dirinya akan tetap hatinya nikmat. Meskipun kakinya cekut-cekut, meskipun betengnya nyeri, ya tetap itu hukum alam. Nggak bisa ditolak, Pak ya. Asam urat itu cekut-cekut ya. Emah itu yang nyeri ya. Nyeri hulu tetap sakit, tapi rohaniyah ini tidak terkotori oleh makhluk yang Allah munculkan berupa sakit.
Nah, itu tadi. Maka munculkanlah kenikmatan di dalam hati kita. Itulah hakikat surga, kenikmatan di dalam hati. Jadi surga nanti itu bagaimana sekarang? Kalau sekarang belum merasakan nikmat, berarti jangan harap nanti itu mendapat jatah surga. Kita lanjutkan, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siapa itu yang diberikan nikmat? Ghairil maghdubi 'alaihim, yaitu golongan orang-orang yang bukan dimurkai, yang dimurkai Allah, bukan itu. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan golongan orang-orang yang dimurkai Allah. Wala dzalin, dan juga bukan orang-orang yang disesatkan oleh Allah. Berarti orang yang nikmat itu hatinya tidak dimurkai dan juga tidak disesatkan oleh Gusti Allah. Berarti nikmat itu syaratnya dua. Orang dimurkai juga tidak disesatkan oleh Gusti Allah. Jadi nikmat itu bukan dikasih mobil banyak, jabatan tinggi, sawah lega, bukan itu. Nikmat adalah kondisi rohaniyah yang selalu berjiwa tatma'innul qulub, hatinya tenang, bahagia. Syaratnya dua, tidak dimurkai Allah, cirinya ya. Yang kedua, tidak disesatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimurkai itu bagaimana? Ditutup, Pak. Ya. Ditutup hatinya, imannya itu sudah ditutup. Ya. Dipoekkan seterusnya. Ya. Takdirna, ingat manusia itu sudah ditetapkan imannya. Ya. 4 hal. Umur, jodoh, amalna, ya. Jenub amalna jenub posa atik, apa untuk boga amal itu ditentukan ke Allah teh. Jadi sholat kita, puasa kita itu sudah ditentukan. Yang keempat adalah termasuk orang yang selamat atau tidak. Ya. Nah, kalau orang yang sudah ditentukan tidak selamat oleh Allah, itu pasti dimurkai oleh Allah. Ya. Nah, dimurkai tidak ada kesempatan sedikit pun untuk diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cirinya apa? Tidak akan digiring oleh hidayah. Dipanggil hidayah setiap hari 5 kali, ya enggak terpanggil. Ya enggak? Itu baru panggilan azan. Padahal Allah itu memanggil tidak hanya pada saat azan. Pada saat minum Allah manggil, pada saat selonjoran Allah manggil, saat macul Allah manggil, saat minum Allah manggil. Manggil itu gimana? Rohaniyahmu kudu sadar sing meranken iku Gusti Allah. Itu loh maksudnya, Pak. Nah, orang yang ghairil maghdubi tadi itu sudah dikunci, Pak. Sumum bukmum ngumyung fahum la yarjiun, ditutup pendengarannya, hatinya, matanya. Bukan celinanu ditutup ente, tetapi telinga hatinya, Pak. Ya. Adzan mah kadang ya. Tapi sedikit tidak datang ke masjid atau tidak sholat di rumah. Ya. Ngeplong we, keur di leuweung ngadengi adzan, ya lanjut we. Deureun heula bari istirahat, bari bebersih segedeng, ganti pakaian, ayak gubuk dimanfaatkan jeung sholat. Namun eueuh gubuk gelar daun pisang jeung sejadah kan bisa lin ya. Jadi kalau sudah ditutup hatinya oleh Allah, ya sudah, itulah ciri orang yang dimurkai oleh Allah. Jadi saya nggak membahas masalah agama, Pak. Yang dimurkai Allah itu bukan berarti orang Kristen, orang Hindu. Bisa jadi mereka itu lebih makrifat dibanding orang kita. Bisa jadi loh. Ingat, di dalam Al-Quran Allah mengatakan, sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang Yahudi, orang Nasrani, dan orang Sabi'in. Orang Sabi'in itu orang yang kepercayaan dulu, yang tidak beragama Nasrani, tidak beragama Yahudi. Kalau mereka beramal soleh,
dan percaya terhadap akhirat, hari akhir, maka dia akan mendapatkan nikmat di dalam hatinya, artinya surga. Berarti hatinya makrifat kepada Gusti Allah. Nah, tetapi agama yang sempurna yaitu agama Islam, yang diridhoi agama Islam. Tetapi bukan berarti Allah itu surganya hanya untuk umat Islam, enggak. Untuk orang-orang tadi itu. Tetapi agama yang paling sempurna agama karena apa? Sempurna dohiriyahnya, sempurna batiniahnya. Ya. Sempurna, Pak. Kembali ke tadi ya. Ghairil maghdubi. Orang yang dimurkai adalah orang yang hatinya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Cirinya tidak mendapatkan ilmu dinul haq. Bisa jadi dia secara syariat mendapatkan ilmu, Pak. Ya, mohon maaf. Ibadahnya rajin, sholatnya rajin, sampai haji sekalipun, tetapi tidak mendapatkan ilmu dinul haq dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadahnya itu belum kenal Allah, belum kenal siapa yang diibadahi, untuk siapa dia ibadah. Ya benar Allah, tapi kalau ditanya Allah yang mana nggak bisa jawab. Ya Pak ya. Allah yang mana tidak bisa jawab. Yang mana Allah itu? Nggak bisa jawab. Karena apa? Dia belum mendapatkan pengenalan dari Allah. Allah tidak mengenalkan dirinya. Jadi selamanya akan ditutup. Bahkan dia menentang, Pak. Ketika ilmu dinul haq ini disampaikan, dianggap sesat, dianggap dan lain sebagainya. Ya. Padahal ini itu adalah ilmu paling dasar. Awaluddin ma'rifatullah. Awal beragama itu harus makrifat dulu, mengenal dulu siapa Tuhan kita. Berarti tauhidnya harus dipelajari dulu. Baru laku syariatnya. Ya. Sehingga syariatnya itu syariat yang tepat tujuan. Ya. Tepat sasaran. Sesuai dengan nyambung cek sunah teh, anjok cek sunah teh. Lamun ngiriman yasinan ya anjok gitu ya. Ngiriman doa ya anjok ya. Maka ketika kita siapapun yang dikehendaki oleh Allah diberikan nikmat, cirinya akan dibukakan ilmu dinul haq. Dibukakan itu Pak cirinya Pak. Karena apa? Itulah jalan kenikmatan. Ilmu dinul haq itu ilmu yang membawa ruhaniyah kita untuk bermakrifat kepada Gusti Allah. Coba ahli syariat, mohon maaf bukan menjelekkan, yang belum menerima ilmu makrifat, tersiksa enggak mereka masih? Masih tersiksa. Karena apa? Ibadahnya itu masih ada selain Gusti Allah, ingin dipuja-puji. Kalau enggak dipuji masih sakit hati lah gitu nggih. Kalau enggak dipakai sebagai ulama, sebagai kokolot pasti masih sakit hati. Nah, berarti dalam hatinya belum ada kenikmatan. Berarti belum mendapatkan pengajaran ilmu dinul haq. Kalau sudah mendapatkan ilmu dinul haq sempurna dia Pak, ahli syariat ini Pak. Tapi kebanyakan ahli syariat tidak mau atau belum mau menerima ajaran ini. Ya, sudah merasa cukup. Padahal dalam hatinya masih banyak sekali siksaan-siksaan yang ada di dalam hatinya. Ya, yang tanpa dia sadari sumbernya dari Allah sudah menutup hatinya dari ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Nah, berarti bersyukurlah jika kita dibukakan hati kita untuk menerima ajaran ini Pak. Karena ini ajaran sudah puncak. Ya, kalau sudah Allah itu udah mentok. Nah gitu nggih. Kalau sudah Allah itu udah mentok. Ya. Wis mentok. Apa maning? Ya. Sudah enggak ada apa-apa. Sudah enggak ada yang lain selain Allah itu sudah mentok ya. Sudah.
Karena apa? Dituntut kita betul-betul murni hati kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu baru kenikmatan yang sejati. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dan juga bukan golongan orang-orang yang disesatkan. Disesatkan itu bagaimana? Orang yang hatinya, ngomongnya, tujuannya bertuhan Allah, tetapi prakteknya masih sering kesasar-sasar. Ya, ini tersesat masih, Pak. Nek tersesat itu mending, ada kemungkinan dia untuk kembali ke jalan yang benar, masih mending, Pak. Tapi nek dimurkai itu ya wis jenenge wis emoh ya emoh. Gusti Allah semoh ya emoh. Ya. Kalau sudah betul-betul enggak ya enggak mungkin Allah mengenalkan dirinya kepada orang yang tidak dikehendaki alias dimurkai tadi, enggak mungkin. Ya, kecuali Allah merubahnya sendiri ya. Nah, yang waladolin ini, yang sesat ini masih mending, masih ada kesempatan untuk kembali ke jalan yang lurus. Yang sesat itu bagaimana? Orang-orang yang mengaku sudah beriman, sudah percaya Allah, katanya tujuannya kembali ke Allah, ya. Tetapi dalam prakteknya masih melipir. Contoh, mohon maaf, ibadahnya masih karena selain Gusti Allah. Komo sing nyupang, komo sing masih main jimat, pusaka dan sebagainya, yang masih mencari penolong-penolong selain Gusti Allah. Itu syirik zahir. Ya. Syirik zahir. Syirik batin apa? Kalau syirik batin itu tidak terlihat, Pak. Masih ada dalam hatinya gambaran dan tujuan selain Allah. Tak ibaratkan itu, pernah saya cerita, kalau kita naik motor mau ke Jakarta, kalau naik motor itu pasti ayak kesempatan mampir-mampir lah gitu nggih. Mampir ayak pasar, mampir pengen dawet gitu nggih. Ayak dangdutan, nonton dangdutan, ketemu artis hayangnya nyawer lah gitu ya. Hayang joget, ayak 17-an ngadele heula. Ayak tempat apa itu prostitusi, mampir kepincut. Akhir naon? Ketika dirinya kepincut wanita WTS, tidak lupa tujuan utamanya ke Jakarta. Padahal ke Jakarta itu pengen ketemu bebenek nak, istri nak, itu istrinya di sana itu loh. Malah kepencet di WTS, pohok tujuan utama nak. Mampir itu nggak masalah, yang penting jangan kelamaan, iya nggak? Tapi nek mampir kesuwen bukan mampir namanya itu. Ya, namanya tersesat. Ini masih bisa diingatkan. Ya. Masih bisa dijalankan, dikembalikan ke jalan lurus. Apa maksudnya, Mas? Maksudnya itu ketika kita ngibadah, kan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wis deal itu ya, enggak bisa dibantah. Hanya untuk beribadah kepada Gusti Allah. Terus manusia itu innalillahi wa inna ilaihi rajiun, dari Allah dan harus kembali kepada Gusti Allah. Dari Jakarta nyasar nang Majenang kudu balik maning nang Jakarta. Lah gitu nggih. Tetapi proses balik maning yang Jakarta ini naik motor dalam ibadahnya itu masih kepencet dunia. Masih kepencet selain Gusti Allah. Wujudnya apa? Syahwatud dunya, hubbus syahawah, cinta terhadap dunia. Ya, terbukti apa? Sholawatannya masih karena ingin kewibawaan. Kewibawaan itu dunia apa bukan? Dunia itu kesenangan enggak? Kesenangan. Buah khuldi enggak? Buah khuldi. Wong jangan dimakan, dideketin aja enggak boleh kok. Tadi di jalan yang lurus tadi, kita mendekati dangdutan aja nggak boleh, Pak. Apalagi melipir loh.
Tapi Allah itu Maha Pengampun. Ya wes karena kamu pengen melipir dhisik, ning aja kesuwen kurang apa Gusti Allah itu, Pak? Ya enggak ya. Ini tak ceritakan sing rada mudah ya. Mendekati aja nggak boleh, artinya kita itu nggak boleh tolah-toleh. Rohaniyah harus selalu melihat hidupnya Gusti Allah. Ya duhamu itu jangan karena rezeki lancar ya. Kita duha nggak duha itu nek rezekine akeh tetep akeh, dagangan laris tetep laris. Cuman karena mindset keyakinan. Akhirnya apa? Eman duhana yang harusnya hanya untuk menghadap Allah malah menghadap selain Gusti Allah. Ya bener duhaku hanya untuk Allah, tetapi prakteknya niatnya dalam hati terkotori melipir kepada dangdutan tadi. Ya punten, nek wis nyaho iya ya melipire ulah kesuwen, ulah lila-lila. Sing masih suka melipir itu ulah lila-lila. Diresiki, Pak. Ya wis nyatakan aja sing niatkan ngibadah Gusti Allah. Lah gitu nggih. Kami mengajarinya ya. Semisal punya niat duha, sing niatkan siapa? Gusti Allah. Niat umroh, sing niatkan siapa? Gusti. Jangan karena kepanasan jalma nu geus umroh. Itu berarti niatnya bukan dari Allah, tetapi datangnya dari Mesti pulang dari Mekah nggak mungkin mabrur. Jelas rumus ini, Pak. Mabur. Sing ada adalah mabur. Mabur tok ning pesawat maksudnya. Ya. Jadi nek orang yang nggak melipir itu niat itu dinyatakan datangnya dari Gusti Allah. Niat ngibadah datangnya dari Allah. Waktu ngibadah sing ngibadahkan ya Gusti, rasakan engkau duka sedang digerakkan Allah, engkau dimaculkan oleh Gusti Allah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali miliknya Gusti Allah. Akhirnya apa tujuannya? Ya nggak mungkin ada selain Allah tuh nggak mungkin. Kalau niatnya sudah betul. Ya masa Allah masih kepengen kepincut dunia kan nggak mungkin ya. Wong sudah Allah, ya kan? Cek marut pasti kepincut dunia. Tapi kalau sudah Allah, lah mosok Allah cek kepincut dunia dalam hatinya loh Pak ya. Ngibadahnya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Lillah itu dari Allah karena Allah hanya untuk Allah. Jelas loh dalilnya nggih. Lah saya nyimpangnya di mana? Hanya nafsu yang kuat yang menolak ajaran ini. Kenapa? Nafsunya nggak terima, Pak. Nggak terima. Ketika disampaikan ilmu sejati, tidak terima. Karena apa? Nafsu itu akan hancur, Pak. Hancur, Pak. Nafsu dunia itu hancur. Ya. Ibadahnya pasti murni. Dan di situ setan itu sudah gagal tugasnya ya. Tugasnya gagal. Maka kembali tadi biar kita tujuannya kembali ke Allah, selamat tidak tersesat ya. Itu ulah melipir. Ini sudah bisa terima belum ini? Kalau masih hayang melipir, ente dicaram ndak eta teh makomna masing-masing. Cuman ulah lila teh. Mas orang tenan siap, masih hayang dagang laris, mangga. Sing penting wayahna sadar, jung segera sadar. Ulah lila Mas ndak orang teh masih buka butuh. Padahal anjeunna ngibadah dan enggak ngibadah itu Allah rezekinya tetap segitu. Percaya enggak? Lamun geus ditetapkeun heula. Rezekina geus ditetapkeun, jodohna geus ditetap, amalna geus ditetap. Jenuk sedikitna amal sudah ditetapkan oleh Gusti Allah. Jadi amalmu ini jangan dikotori hanya karena nafsu dunia. Nah, buktinya apa? Orang yang enggak sholat dunianya tetap dikasih banyak Gusti
Kenapa? Ya takdirnya sudah ditetapkan, sudah ditakarkan rezekinya. Sholat gitu untuk rezeki. Sholat pun juga bisa jenuh, bisa enggak. Jadi jangan engkau hubungkan antara ibadahmu dengan urusan rezeki. Jangan. Ya. Kok ada info atau kabar barang siapa yang duha maka Allah akan melambangkan rezeki, itu bonus Pak. Itu bonus, bukan tujuan, itu tanda. Tanda kalau diri kita digiring duha, berarti tanda nih Allah itu menghendaki rezeki yang banyak. Rezeki itu tidak hanya uang loh ya, bisa anak soleh, sehat lah gitu nggih. Itu tanda saja. Jadi duha kita itu tanda saja, karena Allah mengabarkan jika kamu duha maka rezekinya akan dilancarkan, dilapangkan. Itu kabar aja, kabar, tanda dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dijadikan tujuan. Jadi itu apa? Pancingan sebenarnya, bisa kepleset itu di situ rata-rata orang. Nah, ini kalau ahli syariat disampaikan ilmu ini rata-rata menolak Pak. Karena apa? Hatinya masih kepleset dengan urusan dunia, masih ada selain Gusti Allah. Komok kiai-kiai, mohon maaf, yang masih mengajarkan santrinya untuk benteng laris itu sebenarnya kiainya nggak salah Pak, tapi ngayonan. Kiai bager. Tapi lamun ke orang malah tak ceraikan. Karena apa? Saya nggak mau memelesetkan jamaah, meskipun itu sebentar, tapi takutnya mbok kelama. Nah gitu nggih. Wong buktinya nggak didewasa-dewasakan oleh kiainya. Ya. Dia harusnya bertanggung jawab ketika dia memberikan dagangan laris dulu atau keduniaan, amal-amalan, tapi habis itu didewasakan. Jangan terus-terusan di situ terus itu loh. Dia juga harus bertanggung jawab harusnya. Ya, contoh ya. Awalnya minta ijazah ya. Ijazah itu amalan yang dengan amalan itu gimana caranya ben dagangan laris wibawa. Kan pakai ngasih tuh ya. Wes dikasih, dunianya banter tenan Pak. Laris, dagangan dan sebagainya, kecukupan. Nah, habis itu dia datang terus kan. Nah, itu harusnya kiainya itu mendewasakan, mulai dikikis tuh nafsunya, akhirnya sampai menuju jangan lagi seperti harusnya seperti itu kiai itu, ya bertanggung jawab harusnya dia. Tetapi enggak, memberikan seperti itu di ayonan, tetapi terus-terusan dijorken. Nah ini yang saya kurang setuju di situ. Kasihan jamaah, dia terus-terusan hatinya, ruhaniyahnya berkasih mesra dengan urusan dunia. Nah, padahal itu dilarang oleh Allah. Hubbud dunya khoti'atun kabirah. Cinta terhadap dunia itu suatu dosa yang sangat besar. Kenapa? Itu termasuk menduakan Gusti Allah. Nabi Adam aja mendekati gua khuldi tidak boleh. Kembali kepada orang yang disesatkan tadi. Berarti yang dimurkai itu berarti tidak diberikan kesempatan kembali kepada Gusti Allah, tidak diberikan kesempatan mengenal Gusti Allah. Meskipun secara dohir dia kelihatan sholat, tetapi batiniahnya belum kenal siapa Tuhannya, apalagi tidak dikenalkan sholat, tidak dikenalkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Wes itu sumum bukmun umum faum layar ciun. Wes itu ditutup sama Allah. Tapi kalau yang tersesat masih mending. Itu masih ayat kesempatan menuju jalan kenikmatan. Syaratnya jangan kelamaan. Pertanyaannya berarti kudu ayat nungelengken lin. Ayo berangkat deui ulah dangdutan lila. Karunya pemajikan wis nungguan di Jakarta lagi tuh lin. Kasihan Allah udah nungguin kita itu loh. Maka itulah kalau kita menggunakan kendaraan motor itu resikonya di situ Pak. Tetapi kalau kita menggunakan pesawat tidak ada kesempatan melipir. Ayak di langit, jalur langit ini Pak. Ayak di langit melipir dangdutan ayak. Ayak di langit melipir ke
prostitusi ya, hayang beli mendoan aya. Ya. Maksudnya apa? Rohaniyah kita itu lewat jalur langit, Pak. Tek, langsung ketemu ke Jakarta, langsung ketemu Gusti Allah. Prakteknya gimana? Langsung aja dalam hal apapun ibadah kita, laku dohiriyah kita, temui Gusti Allah. Dalam istri merengut, temui Gusti. Ojo nemui istrinya merengut. Paham nggih? Paham ya? Wow. Ini udah dipraktekkan belum? Eger. Kerjanya. Marengot kan diantep we. Ketemu Kanjeng ngomong. Nek merengut itu lah diantep, itu namanya bom waktu, Pak. Harus segera minta maaf. Tanda kalau kita bisa melihat Allahnya pasti muncul dalam hatimu hayang minta maaf. Itu tandanya. Tapi lamun masih encan hayang minta maaf, berarti belum bisa melihat Allahnya. Masih kadelek makhluk. Terlepas dari siapa yang salah. Ya ini tak kasih kunci ya. Terlepas dari siapa yang salah, sebagai pemimpin rumah tangga harus berhati yang lebih luas. Jangan menuntut istri yang hatinya lebih luas. Enggak bisa. Karena istri itu tercipta dari tulang rusuk kita. Nah, masa bisa lebih luas kan nggak mungkin toh. Ya. Maka suami yang soleh cirinya dia lebih cepat meminta maaf kepada istrinya. Nah ini berat kalau tidak melihat hidupnya Gusti Allah. Ya. Cok hese. Contoh Contoh ya, bapak nak datang, hayang diizinkan ke Cikopi. Terus ibu nak sibuk, kermasak. Kalah karena kita nggak melihat Allahnya yang menolak, sing jadi nolaknya siapa? Allah sing sejatinya nolak ini. Maka kita pasti akan marah, gitu ya. Karena apa? Tidak sadar, tidak menggunakan zikir sadar. Oh, sing membuat istri nolak itu sejatinya Gusti Allah. Kalau nggak ditolakkan oleh Allah nggak mungkin. Pasti akan marah, ya nggak? Kalau sudah marah pasti bentak, iya nggak? Istri kalau dibentak sudah pasti hatinya sakit, Pak. Tulang rusuk lah. Karena dari tulang rusuk. Jadi Istri dibentak pasti sakit hati. Akhirnya istrinya merengut, diem-dieman. Ini kalau suami nggak minta maaf dulu, nggak jadi. Yang ada adalah bom waktu. Kelihatannya besok akur deui, hatinya masih menyimpan dendam pasti itu. Itu hal kecil loh, Pak ya. Nah, tadi yang salah siapa? Secara syariat istri ya, secara syariat loh. Secara syariat itu istri itu harus manut kepada suaminya gitu nggih. Secara syariat istri itu harus patuh, manut, harus menghormati, taat. Kok dibikinkan Cikopi tidak mau, malah ngambek. Cek suami aing pang benerna dak cek Pak Kiai teh istri kudu ya bener ini ilmu syariat. Tetapi ilmu syariat kalau engkau terapkan tidak menggunakan ilmu makrifat bejat. Buktinya itu. Iya enggak? Iya. Tapi kalau bukan ilmu makrifat, contoh datang capek, "Mak, Cikopi." Kelak tersibuk nyen sorangan. Nyelekit enggak? Kalau tidak melihat hidupnya Gusti, tidak sadar, tidak melihat Allahnya. Ya. Tapi kalau hati sadar, hati menggunakan zikir sadar, oh sing nolak iku Gusti Allah, tidak mungkin marah. Selesai. Nah gitu nggih. Ya. Tetapi karena suami tidak sadar, tidak melihat hidupnya Allah, pasti marah, istri merengut, ngambek, suami nggak mau minta maaf. Pasti langsung diceramai, istri itu harus manut. Nah, dia nggak sadar dirinya itu kena nafsu itu. Padahal seolah-olah nyeramai istri, ya nggak? Bener nggak? Ya. Ini Pak,
Jadi rumus dalam rumah tangga itu sebegitu indahnya. Kalau kita perpadukan antara syariat dan ilmu hakikat. Nah, inilah tidak akan nikmat hati seseorang manakala tidak menggunakan adzikru bisiril asrar. Enggak nikmat, Pak. Ya. Coba bedakan. Bedakan ya, dalam rumah tangga menggunakan sirul asrar ya. Suami minta cikopi, istri nolak karena lagi kagok. Tetapi istri ini nolaknya sadar, sing nolakkan iku Gusti Allah, bukan karena nafsu egah ya. Sadar ya. Terus suami juga sadar menggunakan sirul asrar. Oh, sing nolak ya Allah, sing nyienkeun kopi ya Gusti Allah. Bakal pas ya ente? Bakal pas ya ente sih kayak gitu. Wah. Ini kecil loh. Silakan kembangkan sendiri. Enggak maksud kudu kasih contoh banyak. Enggak praktek nanti. Keburu pinter deh. Jadi lamun geus gitu, eueuh deui suami yang mentang-mentang kepada istri pun juga enggak mungkin mentang-mentang kepada enggak mungkin karena sama-sama sadar. Sama-sama sayang. Nek wis sadar munculnya sayang. Enggak mungkin. Lah kalau enggak sadar itu tadi dibalik dia seolah mengatasnamakan syariat. Kamu itu istri harus manut. Apalagi ini malam Jumat menolak permintaan istri, suami itu neraka. Ya. Dosa. Apalagi suami kerhayang-hayangna. Ayo menggunakan nafsu, menggunakan syariat untuk kepuasan hawa Ayo. Ya enggak? Tetapi kalau dipandang ilmu hakikat, Pak, Allah sedang memberi anjeunna hayang-hayangna. Kahayang itu loh, kekep maksudnya. Kerhayang-hayangna, Pak. Keur dipere. Anjeunna sadar eta. Oh, hayang ieu teh ti Gusti Allah. Terus anjeunna kan ngomong ke istri ya. Mak, hayu gitu apa ngode naon lin. Terus adalah istrina ngomong capek. Geus eta lamun anjeunna untuk menggunakan zikir sadar ya. Sudah pasti naon bakal jadi pase ya. Bener enggak? Pase enggak? Tapi kalau anjeunna menggunakan zikir sadar, zikir sil asor, sadar kalau sing nolak itu Allah, tak jamin Pak, nafsu tadi otomatis rep. Ya bener, nafsu hayang tadi rep Pak, rep gitu. Karena itu kegelapan Pak. Kegelapan ketika dibalas dengan cahaya kesadaran, kegelapan itu akan hilang sendiri. Nah, berarti eta artinya encan rezeki. Nah, rezekinya pas apes. Tapi sebaliknya, kalau istri yang sudah menggunakan sirul asror melihat suami minta, tidak mungkin ayo. Bukan karena takut syariat loh, bukan takut neraka loh ya, tapi menyadari oh berarti Gusti Allah tuh kerhayang, maksudnya teh kermerek kahayang ke suami, berarti saya sebagai hambanya hanya bisa sami'na wa nah itu Pak, meskipun capek tetap sadar, secapek-capek nage wong suami kerhayang ker diberek hayangku Allah, ya sudah aku sebagai hambanya hanya bisa pasrah, toh ini pun juga ibadah. Berat Bu diterima ya? Berat ya? Berat wong masih belum bisa melihat hidupnya Gusti Allah. Jadi suami kalau minta ditolak istri karena istri belum makrifat kepada Allah, ya jangan marah kalau bagi suami yang sudah makrifat. Istri yang sudah makrifat tidak mungkin menolak kahayangna suami, karena bukan dilihat kahayang suami, tapi kahayangna Gusti
Allah. Cek sunana teh meskipun cicing we kajen sing penting padu karunya ku salaki. Penjaga legane cicing we mah. Banyak bae. Nes Pak, iya apa ya? Guyon tapi lamun diambil ilmu yo aya ilmuna alin. Ya itu dah. Buku eta mal matak pas ya, bener begitu mah. Guyon tetapi lamun aya ilmuna dipraktekkan bener-bener insyaallah keluarganya sakinah. Karena dari hal itu aja bisa dikembangkan kepada yang lainnya, bisa urusan duit, urusan masakan, urusan rumah tangga, bersih rumah, urusan kondangan ya. Bisa diterapkan kabeh. Nyambung ya. Nyambung. Lamun untuk gitu mual bisa nikmat keluarga, mual bisa nikmat kadeleuna. Kondangan teh bajunya sarimbitan sama batik-batik tetapi hatekna masih belum nikmat. Hatinya masih batuk. Nah itu ya. Berarti itu keluarga yang masih tersesat. Kenapa belum bisa kembali kepada Gusti Allah? Nah, dengan zikir sirul asrar tadilah engkau laksana naik pesawat. Syaratnya berat, Pak. Mohon maaf, syaratnya berat ini. Tidak boleh melihat selain Gusti. Wes itu top syaratnya siji tapi berat. Tidak boleh melihat selain Gusti Allah. Karena apa? Di pesawat itu nggak bisa tolah-toleh, Pak. Nggak bisa mampir-mampir. Ya. Pramugari G, kalau diri kita sudah dibekali oleh ilmu, tidak akan menjadi godaan. Yang ada sebagai pelayan, melayani nafsu itu sebagai pelayan malah. Ya. Air minum, diberek minum lah gitu ya. Tapi ingat Pak, kalau naik motor itu resikonya rendah. Ya. Terpaan angin itu nggak kenceng, ya nggak. Ujian itu tidak gede. Tetapi kalau naik pesawat, karena di atas ketinggian langit, jalur langit, otomatis ujian itu akan didatangkan oleh Allah lebih dari orang-orang yang, mohon maaf, menggunakan syariat. Karena apa? Itulah kehendak Allah agar kita cepat kembali makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi manakala di dalam pesawat, kalau kita sudah pasrah kepada Allah, kira-kira ketendang angin enggak? Di dalam pesawat kita keterpa angin enggak? Enggak, sing keterpa siapa? Pesawatnya. Sing di jero tetap bisa pindah, tetap bisa selonjoran, ya enggak? Artinya apa? Meskipun ujian sebesar apapun, ruhaniyah kita, laksana kita di dalam pesawat masih adem ayem. Paham nggak maksud saya, Pak? Tapi kalau naik motor, ya keterpa angin, ya kerasa, mau ya masuk angin. Paham ya maksud saya? Tetapi kalau naik pesawat ujian besar pun, meskipun diuji besar pun oleh Allah, wah, harga dirinya dihancurkan, jabatannya, pamornya diambil oleh Allah, semua dihabiskan. Karena apa? Itu proses kiamat, Pak. Karena untuk kembali kepada Allah itu harus proses kiamat dulu dalam hati kita. Bukan berarti saya nakut-nakutin, enggak. Ujian itu tidak hanya yang enggak enak, tapi juga ujian kekayaan, pangkat, jabatan itu sama aja ya. Jadi enggak ada bedanya. Antara naik pesawat dan naik motor sama-sama diuji. Cuman bedanya apa? Kalau naik pesawat kita tetap dalam kenikmatan, apa? Tidak merasakan angin yang begitu hebatnya di atas langit sana, tidak terasa. Karena apa? Terbentengi oleh az-zikru bisiril asro. Omongan istri yang pedes kayak apapun, hati laksana kita duduk di dalam pesawat tidak terkena, tidak ngefek. Dengar, Pak. Tapi kalau naik motor batuk-batuk jenengan. Istri ngomong nyelekit batuk-batuk hati. Nah, iya enggak? Bener enggak, Bu?
Pokok jalan butut nyalahkan mawan udah kapukan. Yes, langsung kita simpulkan, hati yang nikmat adalah hati yang merdeka. Kalau belum merdeka berarti belum nikmat. Merdeka dari apa? Belenggunya, penjajahannya, belandanya hawa nafsu. Nafsu ada berapa? Ada 4. Fokusnya eta wae. Hiji nafsu amarah, nafsu paru-paru. Ya, nafsu amarah itu nafsu paru-paru. Yang enggak boleh marah, enggak boleh sewot, dengki, enek, mbredeg, jengkel, naon deui dendam, sewot ya. Ayak gap. Nah itu nafsu paru-paru, Pak. Geus eueuh deui dina hate. Syarat naon? Lekas-lekaslah, lihatlah Allahnya. Insya Allah marah pun segera minta maaf. Kalau sudah level lanjut tidak mungkin terjadi marah. Kalau syurul asrornya itu terus-terusan didukung dengan zikir sir. Yang kedua, lepaskanlah dirimu dari penjajahannya nafsu perut. Apa itu syahwatud dunia, cinta dunia. Berarti sudah nggak ada amalan-amalan yang karena cinta dunia. Nggak ada orang yang cinta pangkatnya, cinta kekayaannya. Itu semua sudah diakukan miliknya Allah. Sing sugih Gusti Allah, sing pinter ya Gusti Allah, sing duwe jabatan ya Gusti Allah. Jadi nafsu perutnya itu sudah tidak ada. Itulah hakikat puasa di situ, Pak. Ya, puasa itu di situ artinya. Nah, kalau orang yang masih pelit, masih membanggakan hartanya, jabatannya, berarti dia masih terjajah, belum merdeka, berarti belum nikmat. Rumus ini. Ketika Allah meminjamkan harta, sadari kita akan diambilnya kapanpun. Contoh, beli motor baru. Sadar suatu saat nanti teh bakal diminta ke Gusti. Terus pasti itu, Pak. Bisa kita meninggal duluan, bisa karena rusak, bisa karena dikasihkan orang lain anaknya. Pasti ya kan? Kita punya anak ya harus siap-siap. Punya istri, punya apapun, siap-siap saatnya kita pisah dengan mereka. Wes rumus dunia itu. Ketika Allah menanamkan, memberikan harta tahta wanita, sadar suatu saat nanti kita pasti akan kehilangannya. Itu sudah rumus. Sehingga dari sekarang harus sadar. Kalau nggak sadar dari sekarang, nanti tersiksa, Pak. Ya. Banyak orang yang pensiun itu ketika pensiun, lepas jabatannya ya, itu cepat pusing, Pak, cepat stres, akhirnya cepat meninggal. Iya nggak, Pak Gadus ini? Penelitian ya, Pak. Tapi karena sadar, buktinya Pak Darmo masih sehat walafiat. Kenapa? Merasa jabatan itu miliknya Gusti Allah. Meskipun nggak jadi jabatannya pun dia tetap adem ayem karena miliknya Gusti Allah. Itu harus sadar dari sekarang. Itu kebanyakan manusia kan nggak gitu ya. Berkasih mesra dengan jabatannya. Ketika jabatan diambil, wes pusing, Pak. Ketika sudah nggak jadi lurah, pusing. Mau jadi lurah kayak pusing ya. Terus ngapain jadi lurah? Ya. Ingat, Allah itu menjadikan dunia ini tempat kesusahan, Pak. Sejatinya nggak ada dunia itu yang nikmat, nggak ada. Coba renungi. Harus makan aja butuh uang. Uang harus kerja harus punya jabatan, punya usaha gitu ya. Nggak ada yang nikmat, susah semua itu loh, susah itu loh. Ya, diberek harta jenuh ya susah, nggak punya harta juga susah. Dikasih hujan ya susah, dikasih terang ya susah, ya nggak? Dunia itu tempat kesusah. Coba dikasih anak satu ya susah, anak banyak ya susah. Istri satu aja susah, istri banyak juga ya enggak? Bener enggak? Apa sebenarnya dunia yang kita banggakan? Ayo kita kaji ya, bener ini. Dikasih istri satu bener enggak? Kudu ngepanan, lamun pas saya kudu ngerayu-rayu ya. Dikasih istri papat kok komo. Anak hiji ke ngrumat, aduh tanggal masih gitu ya. Komo 4 ya. Usaha saetik susah, usaha jenuh juga iya enggak?
Karena Allah menjadikan dunia itu tempat kesusahan, artinya apa? Artinya Allah itu menginginkan rohaniyahmu itu hanya menghadap Gusti Allah Sang Maha Nikmat. Itu Pak maksudnya. Jadi Allah menempatkanmu sugih, miskin, sehat, sakit, bojo 1, bojo 4 itu enggak masalah. Aman rohaniyah kita. Tidak terjebak dalam dunia kesusahan. Nah gitu nggih. Itulah kenikmatan dunia itu menipu di situ, Pak. Nah, susah. Wong hayang jadi lurah ki susah ya? Ternyata jadi lurah susah, pusing ya. Pusing. Lah terus apa sebenarnya nikmat? Enggak ada. Jadi RT susah, wong kudu diomong warga wae sih, lamun menang peganto. Jadi kado susah ya? Susah, susah nak. Ya, susah. Karena apa? Kudu diceraikan Pak Lurah, diceraikan warga. Lihat Pak ya. Biar terlepas dari kesusahan itu, rumusnya jangan engkau cintai, sadari semua itu datangnya dari Gusti Allah. Titik itu tok, gunakan zikir sadar. Nah, itu Pak nggih. Itu nek diterapkan luas ini Pak ya. Zikir ini kalau diterapkan luas sekali. Maka merdekakanlah dirimu dari nafsu amarah. Berarti jangan marah lagi ya. Jangan sewot, enek, dedek, jengkel. Kalau nggak dibikinin kopi ya jangan jengkel ya. Kalau ditolak malam Jumat ya jangan marah, jangan jengkel. Malam Sabtu, malah seringnya malam Sabtu. Malam Jumat capek yasinan ya. Terus yang ketiga, merdekakanlah ruhaniyahmu dari penjajahnya nafsu otak. Apa wujudnya? Coba sebutin. Mosok saya aja terus nyebutin. Nafsu otak apa? 1. Ayo sebutin Pak. Wes bolak-balik loh saya tuh. Otak itu berarti kaitannya dengan ilmu, pikiran. Berarti masa paling bener, paling pinter, paling hebat, paling ilmu, paling alim, paling soleh, paling bener nak. Lamun rapat kudu pang hebatna, kudu terima pendapatna. Ya. Ya enggak? Itu nafsu otak, Pak. Kebanyakan manusia ini ingin dipuja-puji, ingin diwahkan, ingin dihormati, dihargai. Orang-orang yang seperti ini berarti orang yang belum tercerahkan, belum makrifat, belum nikmat. Meskipun dia alim ulama, ya, pengen diaku, pengen dianggap. Cirinya apa? Kalau nggak dipakai di masyarakat marah. Aku kan ulama, ya. Kudune kan yang mimpin syukuran itu ya saya gitu ya. Nah itu udah otak itu lah. Ya. Ini orang yang masih belum mendapatkan na'an'am ta'alaihim tadi. Yang keempat, bebaskan rohaniyahmu dari nafsu ruh. Apa wujudnya ruh itu? Merasa dirimu hidup. Ini berat. Merasa dirimu hidup. Tidak menyatakan hidupmu itu hidupnya Gusti Allah. Cirinya apa? Sing nyangkul akunya masih bukan Allah. Sing ngibadah akunya sing ibadah. Bukan sing ibadah kan Gusti Allah. Ini masih terjajah, Pak. Ya. Ini masih terjajah. Nanti munculnya apa? Ibadahnya itu sombong. Lah gitu nggih. Kerjanya itu sombong. Sugih pun jadi sugih yang sombong. Lah gitu nggih. Luas Pak kalau dikembangkan ya. Nah, di Merdeka yang 78 tahun ini sudahkah kita memproklamasikan kemerdekaan kita? Sudahkah kita memproklamasikan kemerdekaan ruhaniyah kita? Itu tanda tanya besarnya. Kalau belum, teruslah berjuang. Angkatlah bambu runcingmu yang wujudnya adzikru bisiril asror. Semangat, bersatu, kompak. Ya. Maka
gunakan ideologi Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Apa ketuhanan yang Maha Esa? Itulah ilmu makrifat, Pak. Tuhan yang Maha Esa itu harus kita terapkan dalam diri kita. Jangan ada lagi Tuhan wujud, istri, anak, bojo, donya, brono, itu berarti belum ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Tuhan dirinya, aingna. Ya. Kalau belum ketuhanan yang Maha Esa berarti belum makrifat. Berarti Tuhannya masih banyak, Allahnya masih banyak. Kalau belum itu berarti belum kemanusiaan yang adil dan nggak mungkin pemimpin itu bahkan adil dan beradab sebagai kepala rumah tangga, kepala RT, dusun, desa. Nggak mungkin adil dan beradab manakala belum berketuhanan yang maha, belum makrifat artinya, Pak. Ya, belum makrifat. Coba angen-angen baik. Kalau sudah makrifat insya Allah, dirinya sadar siapa dirinya, sejatinya siapa Allah, siapa rakyat yang dipimpinnya sadar. Sehingga semuanya itu sejatinya satu kesatuan. Tidak mungkin saling menyakiti, tidak mungkin tidak adil dan tidak beradab. Kalau belum makrifat, nggak mungkin persatuan Indonesia. Ya, nggak mungkin antara suami dan istri itu bersatu, nggak mungkin. Ya. Pasti nu ayak hati nak pase ya, bener ya, bener nggak? Di masyarakat ayana sikut-sikutan wae antar tokoh, pang egoisna digede-gedeken. Ya, orang mah ayana di dia, orang di dia. Wah, akhirnya terjadi. Itu kenapa? Tidak sama-sama melihat Allah. Kalau orang makrifat udah enak, Pak. Ayo besok malam 17-an kita ngadain resepsi ya. Nah, itu kalau sudah muncul seperti itu harusnya paham. Oh, berarti ini datangnya dari Gusti Allah. Ngadain ngaji saatikan lah di masjid sini yuk gitu. Rakitang jalmak sabraha ya, orang hitung-hitung tawasulan, ayat lemper bawa lemper. Nah, kalau ayat tokoh nuntut setuju, akhirnya pasti apa? Itu tokoh yang belum persatuan Indonesia. Nggak usah, nggak penting lah gitu ya. Tapi kalau sama-sama sadar, ketika sudah nyeletuk seperti itu, sadar itu datanya dari Gusti Allah. Berarti Allah lagi mengingatkan kita. Oh, malam Kamis besok tas maghrib rakitang ngareng saetik ya, ngadoaken almarhum rumah. Gitu nggih, Pak nggih. Kembangkan. Kalau nggak persatuan Indonesia, yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam bermusyawarah perwakilan. Kalau sudah makrifat itu cirinya adalah musyawarah, Pak. Suami tidak mungkin mentang-mentang, pasti mengajak istrinya musyawarah. Pemimpin yang makrifat tidak mungkin kebijaksanaannya itu egoisnya, pasti karena dasarnya musyawarah lah gitu nggih. Kenapa? Dia sudah makrifat, mengenal siapa dirinya, Tuhannya dan masyarakatnya. Naon wae pasti musyawarah. Naon wae. Itu kunci keselamatan musyawarah itu. Kalau sudah itu baru keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, baru adil semuanya, Pak, merata. Bahagia, itulah nikmat yang sejati. Itu mari di akhir pertemuan ini, pada kesempatan malam ini kita sedikit menyempatkan waktu untuk merenung atas jasa-jasa para pendahulu kita, pejuang-pejuang yang tidak dapat kita satu persatu. Semoga senantiasa jasa-jasa beliau yang hakikatnya datangnya dari Allah senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa diampuni dosanya dan juga diterima amal ibadahnya dan seluruh anak keturunannya dan juga cucu-cucunya dan keturunannya senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga semoga kita yang masih hidup sebagai penerus perjuangan bangsa Indonesia senantiasa diberikan rahmat, diberikan ridhonya sehingga mampu mengisi kemerdekaan ini dengan penuh hikmat, penuh keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan daerah yang penuh taibatun warabun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi. Al-Fatihah. A'udzubillahi.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi'in wa yukafi'u majida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadil hajat innaka sami'un qaribul mujibud da'wan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dina wa afiyatan fil jasadina wa ajatan fil amina wa barakatan fil rizqina wa tawbatan bil mautina wa rahmatan bil mautina wa maghfiratan badal mautina. Allahumma hawwin 'alaina fi waqtil mautina wa najatan minan nar wa afatan hisab. Rabbi ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kami mohon ampun ya Allah, ampun dosa kami semuanya ya Allah, dosa kami seluruh rakyat Indonesia ya Allah, dan dosa penduduk-penduduk kami semua ya Allah, dosa para pejuang-pejuang ya Allah, dan terimalah amal ibadahnya ya Allah, terimalah amal ibadah para pejuang-pejuang Indonesia ya Allah, para pahlawan-pahlawan ya Allah, terimalah perjuangannya ya Allah, amal ibadahnya ya Allah, tempatkan di terbaik ya Allah, dan juga kami sebagai penduduknya ya Allah, jadikanlah kami sebagai rakyat yang senantiasa mengisi kemerdekaan dan penuh ridha-Mu ya Allah, sehingga mampu menjadikan daerah menjadi baldan taibatan warabun ghafur, menjadi keluarga syakinah mawaddah warahmah, ahli ibadah, ahli zikir, ahli ma'rifat kepadamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah.